prinsip kami dalam Islam, walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Ya akhi, ini kebodohan orang Islam. Oh, agama lain aja gak mau ngomong begitu, paham? Agama lain ada yang ngomong gitu. Emang orang Nasara bilang kita juga masuk surga? Enggak, mereka bilang kalau masuk surga harus beriman kepada juru selamat, ya enggak? Emang orang Nasrani bilang kita juga masuk surga? Nah, kenapa kita bodoh-bodohnya bilang mereka juga masuk surga? Mereka aja tidak mengaku kita masuk surga. Antum bodoh-bodohnya bilang kita semua masuk surga. Kenapa kita bahlul banget begitu maksudnya? Dia nggak suka sama. Ini ciri-ciri orang munafik ya. Terutama zaman kita orang liberal. Ya, banyak orang munafik, orang liberal yang anggap semua agama benar ya. Semua agama masuk surga. Semua agama benar, semua agama masuk surga. Kemudian ngapain Nabi diutus ya Pak? Kalau semua agama benar, semua masuk surga, ngapain Nabi diutus? Ngapain Nabi dakwahi orang-orang Nasara di zaman Nabi SAW? Kirim surat kepada Heraklius, kepada Al-Muqawqis, kirim surat kepada Kisra Raja Persia. Nabi kirimin surat semua, suruh masuk Islam. Dan Rasulullah kirim surat dengan tegas kepada Heraklius, Raja Romawi. Padahal Raja Romawi itu orang Nasrani yang sangat taat, sampai dia nunggu-nunggu kapan datangnya Rasulullah. Dia nunggu-nunggu. Makanya saya punya ceramah untuk bisa dengar tentang nasib tragis, kisah tragis Heraklius. Bagaimana dia seorang raja sekaligus orang yang alim, mungkin dikatakan juga pendeta, dan dia punya ilmu tentang syariat sampai dia banyak beribadah, dia menantikan kedatangan Nabi. Ya, tapi ternyata ketika dia tawarkan kepada rakyatnya agar masuk Islam, ternyata rakyatnya tidak mau, sehingga dia memilih kerajaannya daripada masuk Islam. Apa isi surat Nabi SAW kepada Heraklius? Kata Rasulullah SAW, salamun ala man ittaba'al huda ila Herakl azimur Rum, kepada Heraklius pembesar Romawi, dari Muhammad SAW, salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikut petunjuk. Kemudian kata Rasulullah SAW, aslim taslam, masuklah kau Islam. Jangan Nasrani terus, masuklah kau dalam apa? Islam. Taslam, kalau kau Islam kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan berikan kau pahala 2 kali lipat. Pahala selama kau Nasrani ya, dan pahala kalau kau masuk Islam. Kemudian kata Nabi SAW, fa in tawallait, kalau kau tidak mau masuk Islam, fa inna ma 'alaika itsmul arisiyin, kalau kau tidak mau Islam kau akan menanggung dosa rakyatmu. Coba bayangkan. Ini tegas atau tidak? Tegas. Ya. Kalau kau tidak masuk Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ya. Tegas. Ya, kalau ternyata Heraklius juga masuk surga, ngapain Nabi kurang kerjaan nulis-nulis surat sama Heraklius? Ngancam-ngancam, ngapain? Sekarang muncul sebagian orang semua agama masuk surga. Ya akhi, ini kebodohan orang Islam. Oh, agama lain aja gak mau ngomong begitu, paham? Agama lain ada yang ngomong gitu. Emang orang Nasara bilang kita juga masuk surga? Enggak, mereka bilang kalau masuk surga harus beriman kepada juru selamat, ya enggak? Emang orang Nasrani bilang kita juga masuk surga? Nah, kenapa kita bodoh-bodohnya bilang mereka juga masuk surga? Mereka aja tidak mengaku kita masuk surga. Antum bodoh-bodohnya bilang kita semua masuk surga. Kenapa kita bahlul banget begitu maksudnya? Ternyata pemikiran seperti ini cuma dari kita aja. Orang Buddha juga enggak begitu, orang Hindu juga begitu. Buktinya apa? Kalau ada orang masuk Islam memang diintimidasi atau tidak? Ada orang masuk Islam diintimidasi enggak? Intimidasi, sebagian diintimidasi. Kenapa diintimidasi? Karena dia tidak suka kalau ada yang pindah agama ke agama Islam. Ya, berarti masing-masing agama itu ada eksklusivisme. Itu sudah dari awal seperti itu. Islam menganggap dia yang paling benar, Nasrani menganggap dia paling benar, ada menganggap kita masuk surga. Kita ini seperti monyet-monyet dan babi-babi, padahal mereka yang seperti monyet-monyet dan babi-babi. Kita ini dianggap seperti orang yang ya bukan manusia. Allah ciptakan kita untuk melayani mereka. Sebenarnya kita hewan menurut mereka. Cuma Allah ciptakan kita dalam bentuk manusia supaya bisa disuruh-suruh. Kalau bentuk hewan kan susah disuruh-suruh. Itu keyakinan mereka, dalam protokolat mereka tulis itu. Ya. Tapi semua agama tidak merasa kita masuk surga, terus kita bodoh-bodohnya menganggap mereka semua masuk surga. Ini yang mengatakan dalam Al-Quran banyak sekali. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir mengatakan Allah adalah Isa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalits salah. Sungguh telah kafir mengatakan Allah satu dari yang tiga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang kafir di ahli kitab
dan musyrikin. Dan Nabi diutus dakwahi mereka. Dakwahi mereka. Dalam hadis kata Nabi SAW, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mat thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar. Tidak ada dari umat ini yang mendengar tentang aku, Yahudi maupun Nasrani, dia sudah dengar tentang aku kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali penghuni neraka, kata Nabi SAW. Kemudian datang orang belakangan, semua masuk. Ini hadis-hadis mau dikemanakan? Inna dina indallahil Islam, agama yang paling benar adalah Islam, kata mereka. Islam maksudnya semua agama, coba bayangkan. Terus Nabi buat apa diutus? Nabi buat apa kemudian lawan Romawi, lawan Persia? Nabi buat apa tulis-tulis surat kepada raja-raja? Ngapain? Kalau semua agama surga berarti Nabi kurang kerjaan. Kalau yang datang semua masuk surga, yang penting akhlak baik, yang penting akhlak baik. Nasrani tidak pernah Allah celah tentang akhlaknya buruk. Yang Allah celah tentang keyakinan mereka terhadap apa? Nabi Isa alaihissalam. Kalau Yahudi memang akhlaknya buruk, tapi tetap mereka di neraka. Karena akhlak yang terbaik adalah akhlak kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Allah yang ciptakan kamu, Allah yang ciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan segala fasilitas, kemudian kau beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Itu namanya berakhlak sama Allah enggak? Itu namanya kurang ajar sama Allah. Jangan pikir akhlak sama manusia aja, akhlak kepada Allah. Dan itu tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah semata-mata kepada Aku. Sudah Allah ciptakan semua, kemudian nyembah nabi. Ya, enggak benar lah. Ini kita bicara versi Islam. Kemudian kita bilang yang penting akhlaknya baik. Mana? Akhlak yang paling utama akhlakmu kepada Allah. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang dosa paling besar, kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa paling besar syirik, yaitu engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanya Allah. Gimana kau nyembah selain Allah bersama Allah, sementara yang ciptakan kamu hanyalah siapa? Allah. Kalau yang ciptakan kamu Allah dan Nabi Isa juga ciptakan kamu, silakan sembah dua-duanya. Tetapi kalau yang ciptakan kamu hanya Allah, siapa yang disembah? Allah. Maka akhlak yang paling utama akhlak kepada Allah. Yang bilang yang penting akhlak mulia. Sampai ada yang mengatakan agama hanyalah sarana, tujuan adalah akhlak. Taib, kalau ada orang ateis akhlaknya baik, masuk surga atau masuk neraka? Itu versi antum. Kalau versi mereka mungkin ada surga ateis juga. Jadi kita capek dengar orang seperti gini ya. Dulu pernah muncul kemudian hilang, sekarang muncul lagi. Tapi kita harus mengingatkan kepada kaum muslimin, ini salah satu bentuk kemunafikan. Dia tidak suka dengan versi Islam yang seharusnya. Dia bikin versi Islam sendiri. KTP-nya Islam tapi dia benci dengan apa? Islam. Nabi yang ada bicara tauhid, ngapain bicara tauhid? Terus, Nabi diutus buat apa? Bicara apa Nabi kehidupannya? Bicara tauhid. Bicara itu paling utama, bicara tauhid. Agar ibadah semua hanya kepada Allah. Seperti ketika Ribi' bin Amir diutus, dipanggil orang Romawi atau Persia Romawi. Kalian mau dikasih harta pulang. Kalian buat apa kemari? Kata Nabi, inna Allah ta'athana li ikhrajin nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kata Ribi' bin Amir, kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada hamba kepada peribadatan kepada pencipta hamba. Itulah Islam yang sesungguhnya. Ya, kalau orang bilang semua agama benar, semua ini merendahkan kita. Orang-orang mereka aja tidak mau begitu. Enggak mau dibilang Islam masuk surga sama mereka. Bahkan di antara mereka ada yang mengejek kita dengar ejekannya. Ini bicara tentang akidah, tentang toleransi bab yang lain. Toleransi. Sesama penduduk negeri, sesama saling bertetangga, Rasulullah juga bertoleransi. Tapi masalah keyakinan jangan bilang semua orang masuk surga. Ini bab yang berbeda. Ya, jangan bab yang berbeda. Toleransi itu maknanya masing-masing menjalankan keyakinannya. Yang lain silakan kita hargai. Bukan kita gabung dengan mereka sama mereka, itu namanya bukan toleransi. Itu namanya apa? Campur sari ya. Nah iya, gado-gado. Toleransi itu saya beda, kamu beda, tapi menghargai. Itu kan toleransi. Tapi kalau campur baur, itu bukan toleransi lagi. Itu namanya tidak punya pendirian. Gimana seperti itu? Saya dulu waktu masih sekolah, saya satu bangku sama wanita Nasrani. Kita sering ngobrol, tapi kita beda keyakinan. Saya sering ngobrol, diskusi, debat, enggak ada masalah. Itu toleransi jalan, beda keyakinan, beda toleransi, beda. Saya tanya sama antum jujur, apakah mereka merasa kita masuk surga? Enggak, mereka enggak merasa kita masuk surga.
Terus ngapain kita bodoh-bodohnya mengatakan, oh semuanya surga. Mereka aja bilang, kau aja di neraka, kita enggak pasti. Baik, jadi hati-hati, namanya nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi tidak suka dengan Islam, tapi KTP-nya apa? Islam. Dia mau Islam versi dia.